Halo, selamat datang di Curhat Kedai Kopi, dan teman kopi saya hari ini adalah Romi Juniandra, warga Kuansing yang tidak seberapa. Waktu kecil, ingat kan? Kalau waktu kecil aku tuh kalau di kampung yang paling menyenangkan itu pas waktu ada pesta. Kenapa pas waktu ada pesta? Di situ kelihatan kelihatan kayak mana warga saling membantu. Bahkan di satu malam, kalau di kampung itu kan ada istilahnya malam bina itu. Nah, malam itu tuh hampir semua warga yang laki-lakinya itu tidur di rumah yang punya hajat gitu. Nah, di situ saling menjaga, saling gotong royong lah intinya gitu. Ya, sama dengan kampung aku. Kalau di kampung aku pokoknya malam-malam mau nikahan itu pemuda lah ya, lebih usia pemuda, kawan-kawannya nih dekor. Ya, bikin dekorasi. Nah, dekorasi rumah, apa namanya itu ya, gitulah. Nah, menghias rumah. Nah, kenapa suasana seperti itu tidak bisa kita dapatkan di kota? Menurut Romi? Ya beda, apa ya, beda budaya kali ya. Jadi kalau di kota ini lebih ke pikirkan urusan masing-masing gitu loh. Mobilitasnya beda. Artinya gini, semakin tinggi mobilitas orang di perkotaan itu, maka semakin sedikit waktu dia untuk saling menyapa tetangga. Betul. Mungkin pekerjaannya juga kayak gitu, seperti yang itu. Pekerjaan dia yang menuntut dia tidak selalu berada di rumah. Misalnya jam 7 pagi misalnya udah harus sampai di kantor, nanti pulang jam 5, jam 6, udah capek di rumah aja, ya kan. Nah, tidak sempat lagi ngobrol sama tetangga, ngobrol sama, bincang-bincang sama kawan-kawan di lingkungan rumah. Akhirnya satu rumah ini ada yang tidak sering kenal. Nah, gini. Paling cuma tahu nama, paling banter, atau cuma tahu wajah, dia tinggal sebelah, tapi dia siapa, enggak tahu apa pekerjaannya, enggak tahu. Gini, Romi sepakat nggak kalau ini untuk studi kasus di wilayah perkotaan, rumah yang pagarnya tinggi itu sosialisasinya minim. Kalau di kota sepakat, kalau di kota. Tapi kalau di kampung biasanya enggak juga, karena di kampung juga nggak ada rumah yang pagarnya tinggi. Ya, kalaupun ada pepagar, ya cuman sekedar gini. Artinya gini, Rom, kalau rumah yang tidak berpagar ya, lingkungan yang tidak ada pagarnya, ketika dia nyiram bunga pagi, nyapu halaman dengan tetangga sebelah itu saling ketemu, saling berbincang. Nah, itu yang minim gitu. Ya. Sebenarnya kasusnya homogen dengan heterogen ini. Ya. Jadi kalau di kampung tuh rata-rata, misalnya semuanya rata-rata petani, pekebun, nelayan yang ritme hidupnya sama. Jadi mereka punya waktu yang sama untuk bincang-bincang, dan jumlah mereka juga sedikit. Jadi mau tak mau mudah berinteraksi, mudah berkenalan sama yang lain. Waktu untuk ngobrolnya itu, kegiatan warga itu banyak. Kalau di kota kan ya sekedarnya aja. Ya. Kenapa di kampung itu tingkat toleransi masyarakatnya lebih tinggi ketimbang masyarakat yang ada di kota? Apa faktor penyebabnya? Karena kalau menurut aku sih, merasa bahwa yang di kampung tuh keluarga. Kalau ini orang kami gitu. Kalau orang Minang bilang kan orang awak. Ada kedekatan. Ada kedekatan emosional. Ya, karena interaksi tadi. Karena interaksi tadi. Jadi misalnya ketika kawinan, pemuda bareng-bareng nyari, kalau di kampung kami tuh nyari kayu bakar untuk masak-masak emak-emak di dapur sana kan. Dekor rumah malam-malamnya. Terus jirannya nyumbang kalau tidak salah 100.000 per rumah tuh, jiran-jiran di sekitar rumahnya tuh nyumbang untuk meringankan beban yang punya hajatan. Nah, gitu. Iya. Nolong, pokoknya apa yang bisa kami tolong gitu deh. Apa yang bisa kami tolong nih, apa yang bisa kami bantu nih gitu. Bantu. Yang cuman bisa bantu nyari kayu bakar, oke, enggak masalah. Yang cuman bisa malam datang, enggak masalah gitu loh. Yang penting, makanya nggak pernah kita jumpa ada orang kampung kelaparan ya. Aduh, aneh. Ya enggak pernah sih kasus orang kampung kelaparan, karena bisa minta kebun, kan gampang, pergi ke kebun sebelah. Kak, minta rebung ya, misalnya kalau ada rebungnya. Kak, minta ubi ya, minta pucuk ubi ya. Masa ya enggak mungkin yang lainnya bilang, "Oh, enggak usah, beli." Kan enggak mungkin. Kalau nggak ada kasus kayak gitu ya.
Nggak ada ya. Kalau setahu aku ya nggak Tapi ada. Kalau di kampung aku. Kalau di kota memang. Tapi pernah ini nggak? Misalnya di kampung, tetangga sebelah main musik kencang-kencang. Main musik kencang-kencang. Terus tetangga di sebelahnya merasa terganggu, protes dan marah gitu. Selama hidup di kampung rasanya tidak ada kejadian seperti itu. Nggak ada, karena ya nggak ada sih, nggak ada sih yang khususnya di tetangga ya. Nah, yang jiran-jiran itu. Kenapa? Apakah gini, yang nyetel musik itu mengerti tentang kalau takut tetangga sebelah yang terganggu, atau mungkin tetangga sebelahnya juga yang ketika mendengarkan musik merasa itu hak dia, biasa-biasa aja gitu. Bisa jadi karena di kampung ya, mungkin toleransinya tuh abang bilang tadi toleransi lebih tinggi, jadi mikir gitu kan, kalau aku setel musiknya besar-besar seperti ini pasti tetangga terdengar terganggu gitu loh. Jadi tapi itu kan hak individu gini, itu kan hak individu kita. Misalnya gini, yang yang punya musiknya kita gitu. Iya. Apa namanya? Kalau kita berbicara demokrasi sah-sah saja dong. Bebas dong. Itu di lingkungan kita gitu kan. Iya. Bebas dong tapi kenapa di kampung itu nggak ada orang yang mau masang musik besar-besar gitu? Iya, karena itu tadi takut tetangga terganggu. Artinya dia membatasi demokrasi dia dong. Enggak, beda. Kan kebebasan itu bukan seperti itu. Memang bebas mendengarkan musik sendiri, tapi kan kebebasan kita itu dibatasi. Kebebasan tetangga tadi. Tetangga juga berhak dong istirahat dengan tenang. Iya. Tetangga berhak dong suasana yang sunyi di rumah dia. Ya. Hak kita dengarkan musik, tapi kan hak orang lain juga untuk mendapatkan suasana yang tenang di rumah dia. Kalau suara musik kita sampai kedengaran ke rumah orang, berarti kebebasan kita tuh sudah merusak kebebasan orang gitu loh. Kan kebebasan itu batasnya. Kebebasan kita itu jangan sampai membatasi kebebasan orang gitu loh. Disitulah batasnya, disitulah tenggang rasa toleransi kita tadi. Nah, artinya gini, kalau kita bercermin ke negara yang menganut paham demokrasi bebas seperti Amerika kan, memang ya kita harus izin tetangga kalau mau nyetel musik. Jangan salah, besar gitu. Bahkan di negara maju seperti Amerika itu tetangga bisa menelpon polisi kalau merasa ada terganggu kan? Terganggu. Nah, tapi itu di kampung kita tidak pernah ini gitu. Di kampung kejadiannya tidak ada yang seperti itu, karena semuanya ya sampai sekarang lah rata-rata di kampung semuanya masih mengerti hal itu, bahwa kalau aku setel musik besar-besar kencang-kencang nanti tetangga ini terganggu. Ada orang tua di situ, ada anak kecil. Padahal mereka tidak pernah tidak pernah belajar demokrasi di kelas, tidak pernah membaca buku, mungkin tidak pernah seintens membaca buku. Tapi mereka tahu teori-teori demokrasi, tidak langsung, teori kebebasan kan. Secara tidak langsung penerapan kehidupan masyarakat di desa itu sebenarnya sudah menjunjung tinggi sistem demokrasi gitu. Kalau itu aku setuju, karena mungkin itu tadi karena merasa kekeluargaannya lebih kental, rasa memiliki lebih kental. Maksudnya memiliki, ya ini kampung kami, yang di sebelah itu keluarga kami, tetangga kami, jiran kami. Jadi saling menjaga satu sama lain.